Masih terkait dengan pilkada, Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengatakan pembaruan daftar pemilih akan menjadi prioritas jika pilkada DKI Jakarta akan berlangsung pada putaran kedua. Sumarno menjamin warga DKI dengan identitas jelas tidak akan kehilangan hak suara mereka. Akan ada pembenahan daftar pemilih ya. Jadi pemilih dalam DPT yang kemarin sudah dicatat oleh KPU, kemudian juga pemilih yang kemarin tidak terdaftar dalam DPT, tapi kemudian bisa menggunakan hak pilihnya, ditambah pemilih juga yang belum terdata, nanti akan semuanya akan dimasukkan ke dalam daftar pemilih untuk putaran kedua. Nah, sejumlah itu pula surat suara akan dicetak ya, sehingga diharapkan tidak ada lagi kasus kehabisan surat suara gitu karena bertambahnya jumlah pemilih yang cukup signifikan. Jadi yang jelas pembenahan daftar pemilih itu dipastikan menjadi prioritas untuk putaran kedua. Dan terkini dari KPU sudah ada koresponden CNN Indonesia Albi Pratama di sana. Albi, hingga siang hari ini berapa persen rata-rata data yang sudah masuk di KPU dari real count sementara? Ya, selamat siang Reinhardt. Siang hari ini saya berada di ruang kontrol dari KPU Republik Indonesia sendiri dan bisa dilihat di belakang saya ini adalah salah satu pemetaan di mana daerah-daerah yang mengikuti kontestasi pilkada serentak sendiri di 101 wilayah bisa tergambar di sini. Dan untuk mengetahui lebih lanjutnya lagi terkait sejauh ini sudah berapa banyak yang data dari penghitungan suara yang dilakukan oleh KPUD dan juga sudah dimasukkan ke dalam KPU sisanya. Dan saat ini sudah ada bersama saya Komisioner dari KPU Republik Indonesia, Ferry Kurnia Rizkiansyah. Selamat siang, Pak Ferry. Selamat siang. Ya. Pak, boleh diinformasikan Pak terkait sejauh ini sudah berapa banyak data dari pemungutan suara yang sudah dikumpulkan oleh KPU sendiri dari berbagai daerah? Baik, hampir 90% data ini sudah masuk semua dari berbagai daerah dan tentunya ada beberapa daerah yang memang belum entry data karena berbagai kendala tentunya. Seperti misalnya bisa kita lihat ini seluruh daerah Indonesia, nanti kita bisa lihat di DKI. DKI sudah masuk 94,94%. Data terakhir kita sudah 90%-an lebih. Dan ini juga menjadi hal yang sangat penting sekali untuk diinfokan lebih lanjut kepada masyarakat secara luas seperti itu. Jakarta kan bisa dikatakan sebagai salah satu daerah yang menjadi sorotan publik begitu banyak dan secara nasional. Kira-kira dari data yang sudah masuk ini, berapa persen sih angka golput yang bisa dilihat ataupun digambarkan sekarang, Pak Ferry? Kita bisa lihat angka tingkat partisipasinya, angka partisipasi yang menggunakan hak pilih ini 74,1%. Jadi ada 25,9% yang tidak menggunakan hak pilih. Jadi kita sudah bisa melihat dari 94% yang ada datanya masuk seperti ini gitu. Nah ini kan belum mencerminkan seluruh datanya. Jadi bisa jadi ini bergerak ke atas ataukah memang stuck di angka 75% seperti itu. Dimungkinkan ini nanti siang atau nanti sore sudah bisa 100% nih Kak? Ya, mudah-mudahan sore ini kita harapkan sudah 100% di DKI. Yang tinggal kita lakukan adalah bagaimana mengawal proses rekap di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten kota dan juga di tingkat provinsinya. Seperti itu. Lalu Pak Ferry terkait dengan kendala yang terjadi di sejumlah wilayah, kita tahu kemarin ada daerah Sangihe di Sulawesi Utara yang memang terlambat untuk mengikuti pilkada serentak. Apakah sudah dilakukan dan hasil pemungutan suaranya sudah masuk juga ke KPU seperti itu? Ya, untuk ke Kabupaten Sangihe yang ada di Sulawesi Utara itu sudah 9 TPS yang sudah melakukan proses rekap per tanggal 16 Februari kemarin. Jadi sudah selesai, bahkan tingkat partisipasinya mencapai 75%. Nah, data itu segera langsung dimasukkan ke data center kita melalui scan C1 dan entry data C1 dan mudah-mudahan sudah terintegrasi dengan daerah-daerah yang ada di Sulawesi Utara. Jadi ini kita sudah masuk dan itu sifatnya real count. Ya. Bisa dijelaskan lagi Kang, kira-kira kapan masyarakat di seluruh Indonesia tepatnya yang mengikuti kontestasi pilkada serentak sendiri bisa melihat siapa sih pemenang dari masing-masing calon yang mereka pilih saat pilkada kemarin, pada tanggal berapa KPU merilis hasil tersebut? Ya, kalau secara umum tentunya semua masyarakat bisa mengakses pilkada 2017 .kpu.go.id /hasil itu bisa langsung dilihat. Namun untuk 100%-nya mudah-mudahan H+3 ini sudah bisa selesai dirilis semuanya. Tapi tentunya secara manual masyarakat juga bisa tetap menyaksikan atau mengawal proses manualnya sampai dengan tanggal 26 Februari 2017 ini. Jadi ini yang memang nanti akan kita tentukan hasil resmi di tiap daerah, di provinsi ataupun kabupaten kota. Seperti itu. Pertanyaan terakhir Pak Ferry, kita tahu ada 9 daerah di Indonesia yang memang memiliki calon tunggal dalam pilkada serentak kemarin. Kira-kira jika mayoritas banyak sekali warga yang memilih kotak kosong dalam surat suara, apa yang terjadi? Apakah ada kekosongan pemerintahan ataukah ada pilkada ulang yang dilakukan seperti itu Pak Ferry? Ya, kalau dari 9 daerah ini ada misalnya kasus
kota kosong mendapatkan suara terbanyak, maka ketika dia memperoleh 50% plus 1 suara sah yang ada, maka dia akan nanti ditunda pilkadanya dan masuk pada pilkada serentak putaran berikutnya. Jadi terkait dengan pemerintahannya itu menjadi kewenangan dari Kemendagri, bisa jadi nanti akan ada PLT seperti itu kayak gitu. Baik, terima kasih Pak Ferry atas segala penjelasannya. Semoga masyarakat yang memang mengikuti kontestasi pilkada serentak ini bisa segera tercerahkan terkait dengan siapa pemimpin dari daerah mereka masing-masing gitu. Ya demikian Reinhardt dari KPU Republik Indonesia, langsung kembali ke studio. Baik, jadi untuk hari ini untuk penghitungan suara ataupun data sudah hampir masuk 90%, terutama untuk Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih Albi Pratama langsung dari KPU Pusat.